Karena kita orang Islam, maka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu gak di sini aku mau ngapain? Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang terjadinya wabah penyakit di Nusantara. Jadi awal mula terjadinya penyakit di Nusantara itu adalah adanya cerita Calon Arang. Calon Arang adalah seorang tokoh mitologi yang ada di Jawa yang dikaitkan dengan terjadinya wabah penyakit. Calon Arang adalah seorang penyihir jahat yang memiliki kekuatan sihir yang kuat dan dendam terhadap masyarakat yang telah memperlakukannya dengan tidak baik. Cerita Calon Arang adalah naskah paling kuno yang ada di Jawa. Cerita ini ditulis pada tahun 1540 Masehi. Cerita ini ditulis dengan aksara Bali dan tulisan Jawa kuno. Kisah Calon Arang sebagai sumber wabah penyakit, dendam dan kekuatan sihir. Calon Arang menggunakan kekuatan sihirnya untuk membalas dendam kepada masyarakat yang telah menyakitinya. Ia melepaskan wabah penyakit yang menyebabkan banyak orang sakit dan meninggal. Pemicu ketakutan, kehadiran Calon Arang seringkali dihubungkan dengan wabah penyakit yang melanda masyarakat. Masyarakat percaya bahwa wabah tersebut adalah hasil kutukan atau sihir Calon Arang. Upaya penenangan untuk menenangkan Calon Arang dan menghentikan wabah penyakit, masyarakat melakukan berbagai ritual dan upacara. Mereka berharap dengan melakukan ritual tersebut, Calon Arang akan memaafkan dan menghentikan kutukannya. Salah satu sejarawan yang membahas mengenai kejadian wabah penyakit di Asia Tenggara adalah Anthony Reid. Dalam bukunya yang berjudul Asia Tenggara dalam Hukum Niaga pada tahun 1490 sampai 1680 menjelaskan hubungan antar wilayah yang tercipta melalui jaringan maritim dan perdagangan tidak menutup kemungkinan menjadi media penyebaran berbagai penyakit. Sumber sejarah Portugis dan Spanyol juga menyebutkan bahwa penyakit cacar menjadi penyakit paling ditakuti di Asia Tenggara. Hal tersebut karena telah banyak penderitanya yang meninggal. Pada tahun 1598, wabah cacar juga pernah melanda Maluku. Pada tahun 1636 di Makassar juga terjadi serangan wabah epidemi yang menewaskan 60.000 orang. Pada tahun 1643 dan 1644 di Jawa kembali terjadi wabah penyakit yang menyebabkan ratusan orang meninggal. Memasuki abad ke-20, sejarah Indonesia diwarnai kejadian kematian akibat adanya wabah. Puluhan ribu orang meninggal akibat wabah pes di Pulau Jawa sepanjang tahun 1910 sampai 1936. Wabah influenza yang dikenal dengan flu Spanyol pada tahun 1918 sampai 1919 menyebar di seluruh Jawa hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Akibat wabah tersebut tercatat 1,5 juta meninggal. Di Sumatera Pos edisi 11 Desember 1920 menjelaskan bahwa flu Spanyol menginfeksi 13,3% dari 35 juta penduduk Hindia Belanda. Kondisi tersebut juga diperparah adanya krisis pangan yang terjadi akibat adanya Great Depression yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama di Jawa. Krisis pangan tersebut juga menghambat aktivitas pertanian dan perekonomian sehingga banyak kelaparan dan kematian. Di Nusantara, wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia memiliki sejarah panjang yang terkait wabah penyakit yang mempengaruhi masyarakatnya. Berikut beberapa contoh wabah penyakit yang pernah terjadi di Nusantara. 1. Wabah penyakit pada masa Kerajaan Majapahit. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit pernah mengalami wabah penyakit yang melanda masyarakatnya. 2. Penyebaran penyakit pada masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, penyebaran penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya yang menjadi masalah serius. 3.
wabah flu Spanyol 1918. Wabah flu Spanyol yang melanda dunia pada tahun 1918 juga berdampak pada masyarakat Indonesia. Wabah ini menyebabkan banyak korban jiwa di berbagai wilayah Indonesia. 4. Penyakit endemik. Indonesia juga memiliki beberapa penyakit endemik seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit lainnya yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat hingga saat ini.